3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Siang. Indonesia Menyapa Siang bersama dengan saya, Aska Ariska. Untuk Anda pendengar di siang hari ini juga bisa bergabung bersama dengan kami, berbagi informasi-informasi terkini di sekitar Anda terkait dengan cuaca, trafik, atau mungkin juga agenda masyarakat dan juga peristiwa penting ya. Silakan Anda bisa bergabung di telepon Pro 3 021 352 3172, 386 2375, 384 4545, 386 6712. Pendengar, Asisten Sekjen PBB Raisedon Zenenga beserta tim UNSMIL mengunjungi Balai Pameran Foto Arsip Konferensi Asia Afrika 1955 dan Pameran Budaya Indonesia di Kedutaan Besar RI di Tripoli, Libya. Nah, untuk mengulasnya pendengar di siang hari ini, kami sudah bersama dengan Kuasa Usaha Sementara KBRI Tripoli, Muhammad Amar Ma'ruf. Selamat siang Pak Amar Ma'ruf, Assalamualaikum. Mbak Aska, apa kabar? Kabarnya luar biasa. Bagaimana Pak Amar Ma'ruf, kabarnya juga sehat hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik yang di Libya maupun yang di Indonesia, Mbak Aska. Baik, kalau di Libya berarti sekarang jam berapa ini Pak Amar Ma'ruf? 8.30 pagi, Oh, Bu Aska, pagi, Mbak Aska. aduh, habis Mbak, sarapan. Ibu atau apa Mbak nih? Mbak aja, nggak apa-apa Mbak aja. Mbak ya. Oke, baik. Pak Amar Ma'ruf, ini kan kemarin sudah ada ini ya kunjungan dari Asisten Sekjen PBB ke sana dalam pameran budaya Indonesia. Nah, ini hasil kunjungannya seperti apa Pak Amar Ma'ruf? Baik, sebetulnya hasil kunjungan ini adalah perspektif mereka terhadap KBRI Tripoli, Mbak Aska, bahwa KBRI Tripoli itu telah membuka satu forum selain sebagai pameran yang sifatnya tetap, tapi juga forum sebagai forum untuk friendship and kolaborasi, room for friendship and collaborations. Dan itulah yang ditangkap, yang kita sampaikan ke pihak-pihak pejabat PBB, dan PBB menangkap itu dan mereka menyambut positif untuk tetap berkomunikasi dengan kita dalam berbagai aspek kegiatan, khususnya di bidang perdamaian dan budaya, Bu. Baik, Bu Aska. Nah, Pak Amar, ini adakah perbincangan khusus begitu yang disampaikan dari Asisten Sekjen PBB? Betul, jadi ketika beliau bertandang bersama timnya ke KBRI Tripoli dan kita sangat sambut, yang sangat penting juga kita sambut dengan didampingi oleh keluarga dari delegasi Libya yang datang ke Indonesia pada tahun 55. Waduh, yaitu ada berapa banyak itu Pak? Mahmud Muntasir. Oke. Jadi didampingi kita bersama-sama satu keluarga ya Pak dengan keluarga Pak Muntasir menyambut Pak Zenenga, ya, dan juga keluarga dari tokoh-tokoh pahlawan Libya. Nah, pada saat itu Pak Zenenga menyampaikan sambutan bahwa pertama terkait masalah konflik Asia Afrika adalah file pertama ketika beliau itu jadi diplomat, sehingga dia sangat mempelajari sekali berkas atau file KTT non-blok, lalu juga Asia Afrika Conference. Dan kedua, ketika dia pun sudah menjadi diplomat lalu menjadi pejabat tinggi di lingkungan PBB, beliau menilai bahwa nilai-nilai yang di-messagekan atau dipesankan oleh KA ini masih sangat valid dan berlaku, bahkan telah memunculkan satu faham di antara para Asian African countries itu, paham netralitas, tapi netralitas yang tidak pasif, netralitas yang aktif di dalam membela ketidakadilan dan mereka yang tertindas. Itu sambutan yang saya garis bawahi dari kedatangan beliau ke tempat room kita ini. Oke, baik. Kemarin ini untuk agenda pamerannya itu juga dibuka untuk umum, untuk para WNI dan juga WNA juga ya Pak Amar Ma'ruf?
Betul Bu Aska, sebetulnya pameran ini kan sudah kita buka sejak tahun 2020 dan Februari 2020. Ketika itu kami didampingi juga oleh Menteri Perencanaan Libya dan Menteri Kebudayaan serta Menteri Rehabilitasi Libya sama-sama menggunting pita dan dikunjungi oleh beberapa pejabat setempat dan tokoh setempat. Lalu setelah itu kita buka secara umum. Namun dilalahnya kan ada pandemik, jadi kita secara terbatas sekali pembukaannya, terbatas kita adakan, tapi itu adalah terbuka untuk umum. Tapi kalau sekarang kondisi di sana seperti apa Pak di Libya, Pak Amar, terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 ini kan membuka pameran di sana, adakah SOP yang harus dijalani begitu? Betul, jadi tentunya kan kita juga melihat pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai langkah-langkah antisipasi ya, semacam pemberian vaksin kedua bagi mereka-mereka yang manula dan masyarakat lainnya, sehingga di samping itu ya kita menerapkan tentunya protokol kesehatan itu. Namun dalam perkembangannya di sini masyarakatnya pun sudah nampaknya sudah tidak terbiasa dengan masker dan sudah mulai merasa aman, dan kita pun juga karena kita pun sudah divaksin, jadi kita pun sama-sama merasa aman. Nah hingga saat ini mudah-mudahan bisa berjalan seperti itu sih. Namun tetap kita lakukan protokol-protokol kesehatan dengan menyediakan sanitizer dan ini Bu Mbak Aska. Oke, baik Pak Amar, untuk yang tahun 2022 ini yang didatangi oleh Asisten Sekjen PBB ini dilaksanakannya berapa hari itu Pak pamerannya Pak? Kebetulan itu tadi saya bilang ini sebetulnya lah permanent exhibition Bu. Begitu Mbak, ya. Bahwa ini kita membuka ini seperti jam kerja aja. Kalau ada yang mau datang silakan. Jadi tidak ada waktu khusus minggu ini, enggak. Ini ada setiap hari sebetulnya. Jadi kapanpun bisa datang, berkunjung, lihat pameran begitu ya Pak Amar ya? Betul. Nah ini pamerannya yang ditampilkan. Setiap ada tamu misalnya tamu saya, tamu teman-teman kolega saya yang lain, mereka silakan diajak bersama berkunjung, atau para WNI yang lain silakan terbuka gitu. Keliling di sana ya Pak Amar Ma'ruf ya? Keliling, bikin touring. Oke, Pak Amar, berarti ini kalau di sana itu pamerannya menampilkan apa saja sih Pak Amar? Nah kebetulan ini sebetulnya aset kita Mbak Aska yang kita optimalisasi kembali. Jadi kita tuh sudah punya juga selain kalau foto-foto exhibition konferensi Asia Afrika ini baru kita terima sejak 2020 kemarin. Kita bekerjasama dengan Museum KA dari Bandung, yang di bawah Kemlu juga. Kita dapat gambar-gambar dari mereka. Bahkan foto-foto ini pun kita buka di mana di lembaga-lembaga setempat. Selain di KBRI juga kita buka di perpustakaan besar Tripoli Timur di Tajura. Jadi ada satu corner tentang Asia Afrika di sana juga. Nah, dan lainnya kita punya aset-aset semacam alat-alat kebudayaan tradisional kita, itu yang kita pajang, dan selain kita pajang juga kita buka semacam praktikal sederhana buat mereka-mereka yang ingin belajar angklung, kolintang. Waduh, mantep ini ya. Jadi kita berikan semacam sedikit pelajaran, bahkan kita membuka apabila benar-benar pandemik sudah terbebas, ya kita persilakan mereka belajar lebih intens di tempat kita gitu Mbak Aska. Oke. Nah di dalam pameran itu Pak Amar apakah juga disisipi di peran Indonesia di KA ini seperti apa begitu Pak Amar? Tentunya. Jadi kita sendiri punya maksud memberikan pesan tidak hanya buat mereka di Libya, tapi juga di lingkup diplomatik, kalangan diplomatik di sini, tapi juga buat kita bahwa peran Indonesia itu sejak Indonesia merdeka, Indonesia ingin berbagi hal-hal terbaik yang telah dicapai Indonesia kepada negara-negara yang baru merdeka dan yang ingin merdeka kan. Nah itulah mereka juga sudah menyadari bahwa peran Indonesia sangat besar, sehingga mereka sangat menghargai kegiatan KA ini dan tetap ingin mengarus utamakan. Jadi dia ingin juga mengarus utamakan pesan dari KA ini dalam lingkup mereka, dalam hal ini di lingkup PBB. Demikian Bu Aska. Jadi juga artinya ditampilkan di sana misalkan tokoh-tokoh yang berperan dalam konferensi KA ini ditampilkan dalam pameran sehingga masyarakat bisa mengenali Indonesia sejauh mana begitu Pak Amar ya?
Betul, kita berupaya walaupun gambarnya terbatas ya, kita hanya ada sekitar 12 foto dan 3 foto dokumen tentang Konvensi Bandung atau Deklarasi Bandung. Yeah. Di situ terjelas memang mereka-mereka yang berperan aktif dalam penyelenggaraan KA 55 ini, dan juga message-nya atau Deklarasi Bandung itu sendiri sebagai message atau landasan untuk kita gunakan di dalam melakukan kerjasama teknik. Oke, Pak Amar, itu hanya menampilkan foto saja atau misalkan ada semacam film dokumentasinya begitu Pak Amar yang ditampilkan? Nah, betul. Jadi dalam beberapa kali kegiatan kita selalu bekerja sama dengan MKAK Museum Konvensi Asia Afrika di Bandung langsung. Yeah. Jadi kita buka semacam virtual watching sejarah tentang Bandung. Oke. Nah, kita langsung berkomunikasi dengan tim dari MKA Bandung dengan Ibu Dahlia tuh pimpinannya museumnya. Nah, kita bikin virtual touring. Jadi tamu datang ke sini, keluarga para Libya datang ke sini, kita buka. Nah, kita langsung selain melihat di tempat kita, tapi yang lebih banyaknya lagi langsung dari Bandung, sehingga kita ada interaksi baik yang ada di kita punya dan langsung di Bandung. Demikian. Selain itu ya, yang tidak kalah penting adalah kita juga menampilkan ini produk-produk daur ulang kita. Daur ulang apa, Pak? Yang dibuat oleh para pegiat nasional Indonesia yang sekarang sudah di Libya itu sudah alhamdulillah dikenal bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang aware dengan lingkungan. Oke, baik. Pak Amar, ini ada pendengar kita yang ingin bergabung. Kita terima dulu Pak Amar ya. Ada Pak Ferdi di Tangerang Selatan. Ada pendengar kita yang ingin bergabung, Pak Amar. Oh, baik dari Tangerang. Iya, dari Tangerang. Waduh, tetanggaan ya Pak Ferdi. Selamat siang Pak. Selamat siang juga untuk semua pendengar Pro3 dari Pak Amar. Iya, dengan Pak Amar Ma'ruf. Silakan Pak Ferdi. Pak Amar Ma'ruf, mohon nanti ya, selamat siang Pak Ferdi. Ya, misi nanti KA itu adalah misi sosial, seni dan budaya. Juga ditampilkan nanti workshop kreasi dari pengrajin di Kerana sampai kemudian juga penampilan dari seni tari tradisional ke hadapan hadirin yang ikut dalam pameran. Keren ini idenya ini Pak Ferdi. Ya begitu, untuk pengenalan misinya itu sosial, seni dan budaya. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Gimana tanggapannya Pak Amar? Jadi tadi Pak Ferdi menyebutkan kalau bisa ditampilkan juga nih seni budayanya, kemudian juga ada seminar-seminar workshop juga. Gimana Pak Ferdi? Pak Amar Ma'ruf maksudnya. Betul sekali Bu Aska yang disampaikan Pak Ferdi itu kita memang sudah persiapkan dan sudah kita bangun jaringannya dengan teman-teman di Indonesia. Bahkan dalam beberapa kesempatan kita juga mengadakan tadi semacam workshop tentang daur ulang, lalu juga pengenalan musik-musik daerah, kolintang, lalu angklung, dan juga kita bikin semacam kerajinan-kerajinan tangan dari kertas-kertas bekas yang memang kita ingin memberikan tempat ini tadi sebagai room for friendship and collaboration. Jadi tidak hanya aesthetical exhibition, tapi kita buat satu yang bergerak, yang mobile, yang juga kita bisa memanfaatkan sumber daya masyarakat Indonesia yang ada di sini, wabil khusus para mahasiswa kita yang ada di sini, yang juga banyak kreativitasnya kita gabungkan di sini. Mereka mengajarkan, mereka memperkenalkan, bahkan kemarin tuh di depannya asisten sekjen PBB dia menampilkan satu lagu atau satu musik dengan alat tradisional kita yang karya mereka sendiri gitu, karya mereka sendiri. Jadi kita coba wadahi kreativitas para mahasiswa Indonesia ini untuk silakan ada kreasi budaya apa yang bisa ditampilkan, dan dia kebetulan dia dapat kesempatan langsung menampilkan itu di depan asisten, sehingga kita pun belajar ada lagu baru, ada karya baru dari Indonesia ini. Baik, siap. Pak Amar, ini berarti kan pamerannya itu ditempatkan di gedung KBRI ya Pak Amar Ma'ruf ya? Nah, sebetulnya Bu, kita ada dua tempat. Yang pertama kita buka yang memang di basement kita, di aula lantai dasar KBRI kita, yang kita namakan tadi Aula Merdeka. Lalu satu lagi ada di perpustakaan besar Tajura Selatan atau Tripoli Timur. Namanya ada di bawah perpustakaan Ali Giriani. Ya, satu perpustakaan besar, di situ dibuat satu corner Asian Africans Conference yang juga kita dukung dengan semacam dokumentasi kita lah. Ada soft copy-nya, ada soft copy mengenai budaya Indonesia. Bahkan kita juga sudah buat tuh namanya
joint collaborations antara Indonesia dan Libya bukunya Bu, secara soft copy. Jadi itu bisa diakses oleh banyak orang Pak bukunya itu Pak. Sebetulnya dengan saat ini juga saya sudah siapkan soft copy-nya. Apabila ada yang ingin minta, kita langsung sharing. Bahkan kita sudah sampaikan ke medsos-medsos kita di website KBRI, joint collection itu. Oke, itu gratis Pak Amar? Gratis. Tadinya kita tuh nerbitin 2 buku Bu. Di masa ini kami menerbitkan 2 buku. Satu namanya buku Khatulistiwa. Yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Saya berterima kasih sekali dengan Perpustas RI yang telah membantu kita menerbitkan buku Khatulistiwa yang isinya tadi kegiatan-kegiatan kita di Tripoli dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Libya ini. Dan yang pertama kali kita buat adalah tadi joint book tentang warisan budaya Indonesia Libya yang kita buat secara soft copy juga, ada digitalnya. Nah itu bisa kita sebarkan. Nanti kami akan sampaikan ke RRI deh Bu. Baik, siap. Pak Amar Ma'ruf, sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya, tahan dulu, jangan ditutup teleponnya ya Pak ya. Kita ada informasi singkat dari ruang Gatekeeper terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kilas Berita. Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2, Kloter JKG 24 menjadi pembuka pemulangan jemaah gelombang kedua ke Indonesia. Pemulangan yang dilakukan pada Sabtu dini hari ini terlaksana secara baik dan lancar. Pemulangan jemaah Haji Indonesia Gelombang kedua dari Madinah dijadwalkan akan terus berlangsung dari 30 Juli hingga 14 Agustus mendatang. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pak Amar Ma'ruf masih standby Pak Amar ya? Baik, Oke, baik. Siap. Mbak atau Bu nih enaknya manggil saya ini Pak. Kadang-kala ini emang lidah ini Mbak aja nggak apa-apa kok Pak Amar, biar kelihatan muda saya Pak. Oke, Pak Amar, ada pendengar lagi ini yang sudah bergabung. Ada Pak Sutiman di Batam ya. Pak Sutiman, selamat siang. Halo Pak Sutiman. Iya, Pak Sutiman. Ya. Oke, silakan Pak Sutiman. Ini ada Pak Muhammad Amar Ma'ruf ya, kuasa usaha sementara KBRI Tripoli Libya. Iya. Ini mau minta konfirmasi aja Bu Mabu ya. Kemarin kan ada janjian sama Pak Ali Mutar. Nunggu di Angna di bandara, cuma nunggu dari pagi sampai sekarang belum datang ya. Oke, nanti kita coba cross check dulu ya Pak Sutiman ya. Oke, baik, terima kasih Pak Sutiman. Kita ngobrol lagi Pak Amar Ma'ruf. Jadi tadi kan ada di 2 lokasi ya untuk gelaran pameran yang diselenggarakan oleh KBRI Tripoli terkait dengan foto-foto ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan KAA begitu ya Pak Amar ya. Nah ini respon dari masyarakat sekitar seperti apa, utamanya bagi para WNA ini Pak Amar? Baik, jadi memang selama hampir 3 tahun kami di sini, pertama kami mengobservasi bahwa para pengunjung itu memang terdiri dari berbagai kalangan, baik dari kalangan profesional, mahasiswa setempat, bahkan ada para pejabat-pejabat pemerintah. Nah, terus terang saja, dari sisi umur aja, kalau dari kalangan mereka yang sudah mungkin senior saya ya, sudah di atas 50 ya, pengen speaking, mereka bilang bahwa ya memang ini satu peristiwa yang harus kita kenang, dia bilang, karena ya itulah hal yang perlu kita jaga gitu kan. Lalu yang dari kalangan di bawah mereka sangat juga surprise bahwa pertama, mereka bisa melihat Indonesia lebih dekat, bahwa Indonesia itu adalah beragam budayanya, dan juga sejarah kita tuh sebetulnya sudah lama, sejak para orang tua mereka ada, sebelum ada. Bahkan sebelum orang tua mereka ada, ini sejarah udah ada. Nah, jadi itu yang membuat mereka terkesan bahwa itulah bahwa pameran ini kita berharap dari berbagai kalangan bisa memanfaatkannya sesuai kapasitasnya, sehingga itu bisa memberikan atau menjadi atau mendukung agenda pembangunan setempat. Baik. Itu Mbak Aska. Pak Amar, ada pendengar kita lagi, ada Pak Dalijan di Bantul. Pak Dalijan, selamat siang Pak.
Halo, selamat siang Mbak Aska, salam sehat. Salam sehat juga. Ada Pak Amar Ma'ruf ini ya dari KBRI di Tripoli. Oke, halo Pak Amar Ma'ruf, selamat siang waktu Indonesia. Selamat siang Pak Dalijan, Bantul. Iya, sehat selalu toh Pak? Alhamdulillah Pak. Oke, makasih. Ini Bapak sekarang di negara? Di Libya. Oh, Libya. Di Libya Pak. Oke, aku titip ada budaya-budaya Indonesia itu diperluas di Libya kalau bisa. Kalau di tempat kita itu wayang kulit, ketoprak, wayang orang sekarang sudah punah. Iya. Siap. Itu saja pesannya Pak Dalijan ya. Baik, terima kasih Pak Dalijan ya. Salam sehat juga. Titip ini dari warga negara Indonesia, Pak Amar Ma'ruf, jangan sampai di sana justru nggak dilestarikan ya Pak Amar ya. Siap Mbak Aska. Terima kasih Pak Dalijan. Di sini juga ada lukisan tuh tentang tokoh-tokoh perwayangan gitu. Jadi iya. Ada, tapi itu tidak kita tempelkan di dalam museum di bawah, tapi ini di ruang-ruang holding room kita. Jadi kebetulan KBRI Tripoli itu saya nilai itu punya satu aset inventaris yang sangat bernilai ya. Selain kerajinan tangan dari kulit, rotan, kayu-kayuan, itu yang nilainya tuh sangat dalam sekali. Jadi makanya kita berupaya ini bisa dikenal oleh pihak setempat ketika mereka datang ke museum, ke aula, tapi juga ketika mereka bertamu, kita selalu coba kenalin tuh. Nih, misalnya ada kursi yang kita dudukin nih kursi buatan produk rotan kita nih yang nilainya tidak kurang. Jadi kalau saya sampaikan ke mereka bahwa kalau mobil nilainya kurang, tahun ke tahun berkurang. Tapi kalau yang Anda duduki ini, kursi rotan Indonesia ini, kursi jati Indonesia ini, semakin lama semakin mahal saya bilang gitu. Oke, baik. Pak Amar, ada lagi ini yang bergabung ya. Ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda. Iya, selamat siang Mbak Aska. Selamat siang. Silakan Bu Dinda, ada Pak Amar ini. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Dinda. Salam sehat Bapak dan selamat tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah ya Bapak ya. Selamat tahun baru 1444 Muharram. Ya, semoga kita menjadi sosok yang lebih singkat dan lebih berguna ya untuk bangsa. Oke, baik. Silakan Bu Dinda ya. Bapak Amar, suaranya luar biasa Mbak Aska. Bapak Amar keren suaranya Bapak Amar. Aduh, mudah-mudahan semakin sehat, kita semua sehat ya Bu. Amin. Pak Amar, kalau tadi Bapak singgung soal pewayangan, saya nggak mau kalah di warga Jawa Barat. Bagaimana untuk kesenian angklung? Oh, angklung ya. Barangkali bisa juga muncul di sana begitu Bapak Amar. Itu saja Bu Dinda. Itu aja Bapak Amar dan Mbak Aska dan tim. Selamat baik, terima kasih Bu Dinda. Gimana ini Pak Amar? Apakah muncul juga angklung di sana Pak? Baik, terima kasih Bu Dinda. Mbak Aska, angklung itu udah satu paket kebetulan. Dan sejak awal angklung itu sudah dipegang-pegang oleh mereka, bahkan sudah didemonstrasikan. Gitu. Jadi tiap pengunjung selalu ingin megang angklung. Dan kita coba bikin satu nada yang simpel saja. Kalau misalnya ada tamunya 10, wah ini kita bisa barisin mereka nih. Kita bikin baris. Jadi ketika tamunya masuk ke ruangan, langsung ada tampilan semacam tarian ataupun juga kebudayaan yang ditampilkan begitu ya Pak Amar ya? Wah itu kalau itu belum begitu jauh. Tapi kita ketika tamu datang, kita suruh pegang angklung, lalu kita ajarkan mereka nada dasar, apa tuh yang do, re, mi, pakai angklung. Jadi, nah itu biar dikenal dulu gitu kan. Nah itu sudah ada angklung sudah ada di sini. Bahkan sudah kita terbitin beberapa terbitan tentang angklung di harian sempat dan sudah dimuat tentang angklung. Begitu Bu Adinda dari Bogor. Baik, Pak Amar, kalau kita misalkan mau kunjungan ke sana, itu dibuka dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Kita kan jam kerjanya dari jam 9 sampai jam 3. Jam 9 pagi sampai jam 3 sore, Mbak. Kalau weekend gitu tetap jamnya sama juga, Pak? Nah, itu artinya kalau weekend, kita kan kalau di sini di Libya itu liburnya tuh hari Jumat dan Sabtu, Mbak Aska.
Nah, kalau itu kita tutup, Mbak. Oke, baik, siap. Pak Amar Ma'ruf, terima kasih sudah berbincang dengan Pro 3 siang hari ini ya Pak ya. Sehat selalu di Tripoli, Libya, Pak. Sukses juga untuk berbagai kegiatannya di sana. Salam untuk pimpinan dan rekan-rekan Pro 3 FM dari seluruh staf dan pimpinan dari KBRI Tripoli di Libya, dan kami mohon senantiasa doa biar kita semua sehat selalu dan di sana pun sehat selalu, Mbak Aska. Baik, terima kasih Pak Amar Ma'ruf. Selamat siang waktu Indonesia, Pak. Salam sehat, Pak. Salam sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Amar Ma'ruf, kuasa usaha sementara KBRI Tripoli, Libya. Jadi ada pameran sejarah ya di tentang Indonesia di Tripoli, yaitu seputar tentang KAA. Tadi juga disampaikan ada pameran budaya, kemudian juga sejarah-sejarah lain yang ikut ditampilkan, juga artinya masyarakat Indonesia ada di sana ataupun juga warga negara asing yang ada di sana, warga asli Libya ya. Itu juga bisa menikmati setidaknya apa yang disajikan dari Indonesia dan mengenal lebih dekat tentang Indonesia.